dosen, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pengauditan internasional. Sebelum mulai presentasi, kami akan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lutri, absen 35. Kemudian Mudafari, absen 9. Perkenalkan, nama saya Mani Asri Utami, absen 37. Saya Putu Ekawati Nirasa, nomor absen 41. Lingkungan audit internasional. Beberapa aspek dalam audit internasional telah memiliki kesamaan antara lain dalam definisi, tujuan, kerangka, standar, dan prosedur. Adapun perbedaan antara lain dalam teknis pembuatan kertas kerja dan laporan audit. Di satu negara, masyarakat auditor internasional harus bergelar master, sedangkan di negara lain tidak. Adapun lingkungan audit di beberapa negara, yaitu yang pertama, Jerman. Profesi akuntansi di Jerman memiliki ciri-ciri yaitu: pertama, standar pendidikan yang tinggi untuk dapat diterima, ukuran yang kecil atau sekitar 7.500 anggota. Yang kedua, kendala-kendala peraturan yang sangat kompleks. Yang ketiga, kepemimpinan internasional yang penting, terutama berkaitan dengan EC. Yang kedua, Jepang. Auditing profesional di Jepang sulit dimengerti, walaupun hukum akuntan publik Jepang telah diratifikasi bulan Juni 1948. Jepang secara konsisten beranggapan bahwa setiap penyimpangan dari kode etik, perdagangan atau ketetapan-ketetapan implementasi khususnya harus dipertimbangkan sebagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Standar ini dan perbedaan-perbedaan penerapannya menciptakan kesulitan yang tinggi bagi mereka yang berprofesi sebagai akuntan di Jepang. Oke, sisinya kami mengenai proses penelitian. Yang ketiga itu ada Belanda. Belanda merupakan profesional akuntansi yang mengagumkan. Mengapa demikian? Karena mereka telah berada pada tingkat pengembangan profesional dan teknis yang tinggi secara internasional. Akuntan Administration Konsultan telah menciptakan segmen profesi akuntan tingkat kedua di Belanda yang menawarkan jasa sebagai berikut. Yang pertama itu merancang dan memelihara catatan akuntansi, mengulas cara-cara pemeliharaan catatan tersebut dan menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua itu menganalisa dan menginterpretasikan dalam laporan penjelasan data-data yang diambil dari catatan perusahaan dan memberikan informasi dan nasihat berkaitan dengan data-data tersebut. Terus ini akan bahas yang 9.2 itu audit eksternal dan internal untuk operasi di luar negeri. Akuntan bertanggung jawab menyediakan data ekonomi yang menunjukkan efisiensi dan produktivitas usaha dan bermanfaat untuk pembuatan kebijakan makro. Kualitas profesi audit merupakan fungsi dari beberapa faktor seperti reputasi audit dan akuntansi, kualitas sistem pendidikan, dan profesi sertifikasi. Kualitas profesi audit merupakan fungsi dari beberapa faktor seperti reputasi profesi akuntansi dan audit. Yang kedua, kualitas sistem pendidikan dan proses sertifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang audit eksternal dan internal untuk operasi di luar negeri. Akuntan bertanggung jawab menyediakan data ekonomi yang menunjukkan efisiensi dan produktivitas usaha dan bermanfaat untuk pembuatan kebijakan makro. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam operasi luar negeri, yaitu yang pertama ada identitas. Identitas merupakan syarat mengenai jati diri calon, menunjukkan bahwa calon adalah warga negara mendapat sertifikat, calon tak bangkrut di bawah pengawasan pengadilan, atau calon merupakan anggota organisasi khusus. Yang kedua ada persyaratan pendidikan, pengalaman, dan pengujian. Sertifikasi mensyaratkan calon menempuh jenjang pendidikan tertentu sebelum memperoleh sertifikat. Yang ketiga ada ukuran profesi. Mutu hasil kerja profesi tidak bisa dinilai masyarakat awam dan akuntan adalah profesional yang mengetahui kualitas kerja mereka. Yang keempat ada reciprocity. Reciprocity berarti akuntan dapat memiliki izin di suatu negara untuk melakukan praktek di luar negeri. Yang kelima ada harmonisasi di masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa merilis rangkaian petunjuk lalu diadopsi Badan Menteri Masyarakat Eropa pada tahun 1984 mengulas tentang yang pertama kualifikasi statutory auditor. Untuk memperoleh sertifikasi calon harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan pengujian.
Yang kedua ada reciprocity, kondisi yang harus dipenuhi auditor untuk praktik di negara lain. Yang ketiga ada independency. The Act Directive memutuskan memberikan izin masing-masing negara untuk menentukan kondisi yang diinginkan untuk independensi. Yang keenam ada kantor akuntan global. Perbedaan latar belakang akuntan publik menyebabkan perlu standar akuntansi berterima umum yang berlaku di seluruh dunia. Tren persaingan KAP adalah merger. Dengan alasan peningkatan bisnis global, KAP umumnya membagi layanan dalam 3 area, yaitu akuntansi dan audit, yang kedua ada pajak, dan yang ketiga ada konsultasi. 7. Alasan-alasan ekspansi. 1. Kebutuhan untuk mendeskripsikan peningkatan usaha yang memerlukan satu audit untuk semua perusahaan dalam satu kelompok. 2. Untuk menggambarkan ekspansi yang memerlukan pelayanan KAP internasional akuntansi global dan peningkatan klien pasar luar negeri mempengaruhi ekspansi usaha audit. 8. Pelayanan klien internasional. Pendekatan berbeda lain antara lain 1. Pendekatan koresponden. 2. Pendekatan cabang. 9. Persekutuan global. KAP di luar negeri ialah organisasi otonom. 10. Isu operasional persekutuan global. Faktor-faktor spesifik antara lain 1. Pembatasan penggunaan nama kantor akuntan. 2. Pembatasan hak pendirian dan asosiasi. 11. Proses auditor. Beragam pertimbangan antar negara. 1. Sumber dari kepatuhan dan persyaratan audit. 2. Perbedaan standar audit. 12. Harmonisasi standar audit. Manfaat pengembangan standar audit berterima umum sebagai berikut. Menjamin laporan audit dihasilkan negara lain dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat ulang dan terima kasih.